Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nevi Liana. Untuk materi pembelajaran pada video kali ini yaitu perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang pertanian, seperti budidaya tanaman pangan. Kelompok tanaman yang termasuk komoditas pangan adalah yang pertama tanaman pangan, yang kedua tanaman hortikultura, non-tanaman hias, dan yang terakhir yaitu kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Hasil budidaya tanaman pangan ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan juga diperdagangkan sehingga dapat menjadi mata pencaharian. Hal ini menjadikan tanaman pangan sebagai komoditas pertanian yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Tanaman pangan adalah sumber kehidupan bagi manusia. Jadi keberadaannya akan selalu dibutuhkan selagi manusia masih hidup. Maka wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan akan terus menjadi peluang yang baik selama manusia masih membutuhkan pangan untuk kehidupannya. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan, misalnya jagung dan kedelai, atau antara 6-8 bulan seperti singkong. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kelompok serelia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang dan umbi akar sebagai produk hasil budidayanya. Contoh tanaman pangan serelia antara lain padi, jagung, dan sorghum. Contoh tanaman pangan kacang-kacangan antara lain kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Dan contoh tanaman pangan umbi-umbian antara lain singkong, ubi jalar, dan talas. Berbagai jenis tanaman pangan yang tumbuh di Indonesia adalah sebagai berikut. Padi. Padi memiliki batang yang berbuku dan berungga. Daun dan anakan tumbuh dari buku yang ada pada batang. Bunga atau malai muncul dari buku yang terakhir. Akar padi berupa akar serabut. Bulir padi terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Budidaya padi dikelompokkan menjadi padi sawah, padi gogo, dan padi rawa. Tanaman padi ini diperbanyak dengan menggunakan biji. Selanjutnya adalah jagung. Jagung memiliki batang tunggal yang terdiri atas buku dan ruas. Daun jagung terdapat pada setiap buku pada batang. Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, tetapi masih pada pohon yang sama.
Bunga jantan terletak di ujung batang, sedangkan bunga betina atau tongkol berada di bagian tengah batang jagung. Jagung dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Tanaman jagung diperbanyak dengan biji. Yang selanjutnya adalah sorghum. Tanaman sorghum sekilas mirip dengan jagung. Sorghum memiliki batang yang berbuku-buku. Kadang-kadang sorghum juga dapat memiliki anakan. Sorghum memiliki bunga yang tersusun dalam mala yang terdapat di ujung batang. Sorghum diperbanyak dengan biji. Sorghum dapat ditanam pada berbagai kondisi lahan, baik lahan subur maupun lahan kurang subur, atau lahan marginal karena sorghum memiliki daya adaptasi yang luas. Kedelai. Kedelai merupakan tanaman semusim dengan tinggi tanaman antara 40-90 cm. Memiliki daun tunggal dan daun bertiga. Daun dan polong kedelai memiliki bulu. Tanaman kedelai memiliki umur antara 72-90 hari. Polong kedelai yang telah masak ditandai dengan kulit polong yang berwarna coklat. Kedelai diperbanyak dengan biji. Berdasarkan warna bijinya, kedelai dibedakan menjadi kedelai kuning, hijau kekuningan, coklat, dan hitam. Kedelai umumnya berwarna kuning. Kedelai dapat ditanam di lahan kering atau di sawah sesudah panen padi. Kacang tanah. Kacang tanah dapat ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji. Kacang tanah memiliki batang yang bercabang dengan tinggi tanaman antara 38-68 cm. Tanaman ini memiliki tipe tumbuh dengan memanjang di atas permukaan tanah. Kacang tanah memiliki polong yang tumbuh dari ginofor di dalam tanah. Kacang tanah dapat dipanen pada umur 90-95 hari setelah tanam. Kacang hijau. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55-65 hari setelah tanam. Kacang hijau memiliki tinggi tanaman antara 53-80 cm, batang bercabang serta daun dan polong yang berbulu. Kacang hijau diperbanyak dengan biji. Kacang hijau dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Singkong. Tanaman singkong atau ubi kayu merupakan tanaman berkayu yang dipanen umbinya. Daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Tanaman ubi kayu dapat menghasilkan biji, tetapi tidak dapat digunakan untuk perbanyakan. Tanaman ini biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Umur tanaman ubi kayu sekitar 8-10 bulan. Tanaman ubi kayu mempunyai daya adaptasi yang luas, tetapi umumnya ubi kayu ditanam di lahan kering. Ubi jalar. Tanaman ubi jalar adalah
tanaman pangan yang memiliki batang panjang menjalar. Tipe pertumbuhannya dapat berupa semak, semak menjalar, atau menjalar. Ubi jalar dapat diperbanyak dengan bagian umbi, pucuk batang, atau stek batang. Umur tanaman ubi jalar berkisar antara 4-4,5 bulan. Ubi jalar umumnya ditanam pada gundukan tanah di lahan tegalan atau lahan sawah. Warna kulit umbi maupun warna daging umbi bervariasi, mulai dari umbi yang berwarna putih, krem, oranye, atau ungu. Tanaman pangan menyebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan terdapat beberapa daerah yang memiliki sentra pengembangan tanaman pangan tertentu. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dalam mengembangkan tanaman pangan tertentu dan kesesuaian lahan. Misalnya, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi sentra produksi beras. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur adalah sentra produksi untuk kedelai. Tanaman serelia umumnya diperbanyak dengan biji serta dapat dibudidayakan di lahan sawah atau lahan kering. Sedangkan tanaman pangan umbi-umbian diperbanyak dengan stek serta umumnya ditanam di lahan kering. Berdasarkan ketinggian wilayah, tanaman pangan dapat dibudidayakan pada berbagai jenis lahan dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Salah satu usaha untuk mencapai hasil yang optimal adalah menanam varietas yang sesuai untuk masing-masing budidaya sampai saat telah banyak dihasilkan varietas untuk setiap jenis tanaman pangan. Demikianlah video pembelajaran untuk materi perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat.